Salam dan bahagia para mahasiswa untuk pertemuan bab 9 adalah analisis SWOT. Pada bab 9 analisis SWOT ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah pengertian analisis SWOT, tujuan analisis SWOT, matriks analisis SWOT, dan internal faktor analisis SWOT dan eksternal faktor analisis SWOT. Baik. Pengertian analisis SWOT merupakan salah satu instrumen untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, institusi, organisasi yang telah digunakan secara luas. Sehingga bisa dikatakan bahwa analisis SWOT itu adalah analisis internal dan analisis eksternal. Tujuan analisis SWOT adalah pertama mengetahui posisi existing organisasi institusi dalam industri yang dimasukinya, mendapatkan core kompetensi organisasi yang akan menjamin daya hidup organisasi. Core kompetensi ini adalah kemampuan yang paling menonjol gitu ya, yang diutamakan dalam institusi organisasi itu. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis dan fungsional bagi formulasi dan implementasi strategi organisasi. Jadi memberikan rekomendasi strategik bagi ada dua proses di institusi di manajemen strategik, yaitu formulasi dan implementasi. Ya. Unsur-unsur analisis SWOT. Yang pertama adalah analisis internal. Ada dua unsur, yaitu analisis kekuatan dan kelemahan. Analisis internal ini menganalisis terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi. Keadaan internal organisasi dilihat dari sumber daya manusia, sumber daya organisasi, dan sumber daya fisik. Manakala sumber daya tersebut itu menjadi faktor pendukung, maka itu menjadi strength atau kekuatan. Sebaliknya, kalau itu merupakan faktor penghambat keberhasilan organisasi, maka itu disebut dengan kelemahan. Unsur-unsur analisis SWOT dari analisis eksternal. Ya. Yang pertama, analisis eksternal ini menganalisis terhadap situasi kondisi yang melingkupi organisasi, meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, cakupan geografis, konstelasi industri. Manakala situasi kondisi yang melingkupi organisasi tersebut itu menjadi faktor pendukung keberhasilan institusi organisasi, maka itu disebut sebagai peluang, opportunities. Sebaliknya, kalau itu merupakan faktor penghambat keberhasilan organisasi, maka itu sebagai faktor itu sebagai tantangan bagi institusi organisasi, threats. Contoh analisis internal dari kekuatan, ya. Misalnya satu, pelaksanaan program pelayanan peserta didik itu memuaskan, loyalitas guru bagus, sumber keuangan yang memadai, keterampilan yang unggul, keunggulan biaya, dan kemampuan inovasi yang tinggi. Sebaliknya kelemahan, contohnya tidak ada arah strategi yang jelas, ya. Posisi persaingan yang kurang baik, fasilitas banyak yang usang, kesenjangan kemampuan pimpinan sekolah dengan guru, dan komitmen guru yang rendah. Contoh analisis eksternal, misalnya dari sisi peluang, ya, persepsi masyarakat yang baik, cepatnya pertumbuhan jumlah siswa, kebijakan pemerintah yang mendukung. Di sisi lain tantangan ada sekolah yang baru, tingginya bargaining power peserta didik, dan perubahan budaya masyarakat. Matriks
model matriks analisis SWOT. Analisis eksternal terdiri dari peluang dan ancaman, analisis internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Matriks antara kekuatan dan peluang yaitu kuat dan berpeluang. Kekuatan dan ancaman, kuat tetapi terancam, kelemahan dengan peluang, lemah tetapi masih berpeluang, kelemahan dan ancaman, lemah dan terancam. Klasifikasi strateginya berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka analisis lingkungan internal saat memiliki kekuatan dan berpeluang, maka strateginya namanya strategi SO, gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sedangkan matriks kekuatan dengan ancaman, strateginya ST, gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Klasifikasi strategi berdasarkan analisis SWOT yaitu kelemahan dan peluang. Strateginya WO, atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strategi kelemahan dengan ancaman, strategi WT, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Untuk analisis IFAS dan EVAS nanti diwujudkan dalam bentuk tugas agar lebih difahami gitu ya, karena dilakukan secara praktek ya. Ya, ini format IFAS, format EVAS. Nah, contoh tadi matriksnya gitu ya. Strateginya apa? SO, WO, ST, dan strategi WT. Ya, alternatif strateginya berdasarkan analisis SWOT. Ya, demikian. Jadi nanti lebih banyak ke praktek ya, agar bisa memahami, agar bisa mempraktekkan yang IFAS dan EVAS. Baik, untuk yang bab 9 ini kuisnya berikan penjelasan mengenai unsur analisis SWOT dan dari bagian gambar unsur-unsur analisis SWOT. Demikian para mahasiswa yang berbahagia, untuk keterangan lebih detail nanti kita sampaikan untuk pertemuan berikutnya. Demikian, salam.